Sugeng rawuh Ibu Tri Prasetyo Handayani dari SD Sambiroto 02 Jaya. Untuk memulai kegiatannya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tri Prasetyo Handayani SE SPD selaku pengajar praktek pendidik guru pengarah. Yang kami hormati Ibu Rusiawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sambiroto 02, Ibu Citra Sentarani SPD selaku calon guru penggerak angkatan 8 beserta Bapak Ibu Guru SD Negeri Sambiroto 2. Di pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peresmian komunitas praktisi Sambidu dan diskusi bersama tentang visi dengan prakarsa perubahan sekolah. Perkenankan saya di sini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, 4 sambutan Ibu Kepala Sekolah, 5 paparan singkat tentang komunitas praktisi Sambidu oleh Ibu Citra Sentarani, yang keenam peresmian komunitas praktisi Sambidu dengan penandatanganan dokumen komunitas praktisi, yang ketujuh diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan yang 8 penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka acara pada pagi hari ini dengan menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa disilakan. Selesai. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk. Acara yang ketiga yaitu doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Said SPD. Pada Bapak Syekh di sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa pada pagi hari ini, semoga apa
maka apa yang menjadi niatan kita pada pagi hari ini senantiasa diijabah oleh Allah dan Maha Kuasa. Untuk yang beragama Islam mengamini doa saya, yang non muslim kami mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari yang cerah ini kami keluarga besar di Sambiro Tanggal 2 menundukkan hati dan wajah kami, ya Allah, seraya memuji keagungan-Mu. Engkaulah datang Maha Luhur, datang Maha Tinggi, datang Maha Mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para sahabat-sahabat kami, dan dosa orang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini, ya Allah, kami memohon kepada-Mu agar acara ini diseminasi guru penggerak pada pagi hari ini. Ya Allah, semoga Kau kabulkan, memberikan kelancaran acara pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, memberikan kemanfaatan keberkahan bagi sekolah di Sambiro Tanggal 2. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sangat bermanfaat, mendorong kemajuan dan kemajuan SD Sambiro Tanggal 2. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak didik kami ahli ilmu, ahli kebaikan. Ya Allah, jadikanlah mereka generasi penerus bangsa ini yang akan mengisi kemerdekaan kemajuan bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah segala doa-doa kami. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syed SPDI yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sambiroto 02 kepada Ibu Rusiawati SPDSD disilakan. Izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya ibu-ibu, bapak? Semangat. Yang kami hormati Ibu Tri Prasetyo Handayani SE SPD. Saya hafalnya Ibu Dani. Yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Citra Sintarani. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru beserta staf SD Sambiroto 02. Yang utama senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang cerah ceria ini kita diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kedinasan. Ibu bapak yang kami hormati dan Bu Dani selaku pembimbing guru penggerak kami, yang calon guru penggerak kami sampaikan terima kasih Bu Dani atas pembimbingannya, pendampingannya kepada calon guru penggerak SD Sambiroto 2, sehingga nanti harapan kami ke depannya akan menjadi baik dan baik dan baik. Kemudian kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu guru SD Sambiroto 2, marilah kita kembangkan motivasi kita agar Bapak Ibu juga ikut nanti turut untuk mengikuti jejak JGP atau calon guru penggerak melalui pendaftaran yang disediakan oleh Kemendikbud. Ya, mengapa demikian? Karena kita
jangan hanya terlena ya, terlena dalam keadaan yang sudah biasa-biasa saja. Kita harus berani menghadapi tantangan, berani mengambil tantangan, dan berani untuk berubah ya, berubah karena kita di sini adalah selaku ujung tombak perubahan pendidikan terutama dan terkhususnya adalah di SD Sambiroto 02 ya. Sehingga harapan kami nanti Bapak Ibu juga bisa ikut ke sana untuk menjadi calon guru penggerak ya. Supaya kita bisa mengikuti perkembangan perubahan pendidikan yang ada di Indonesia. Kita tidak akan tergilas oleh perubahan-perubahan tersebut. Sudah Bapak Ibu ketahui tentunya ketika dulu saya adalah generasi tahun 70-an. Mungkin Bu Deta tahun berapa nih Bu Deta? Yang mana kita itu dulu hanya lulusan apa ya Bu? SPG ya? Iya, lulusan SPG. Nah, kemudian ada wacana lulusan SPG harus apa itu? Kuliah D2, bahkan kuliah sampai S1. Nanti akan mendapatkan sertifikat sertifikat keprofesian ya, guru itu. Nah, dulu itu zaman kita itu di apa ya namanya? Dikecilkan. Halah Indonesia arep dibiayai saka opo? Yen opo? Yen ono? Apa uangnya yen gitu. Itu saya masih ingat saya ada di SD Ngesrep 1 ya itu ya. Tapi saya saat itu saya tidak berpikir yang maaf ya, misalnya yang senior melemahkan semangat seperti itu. Saya tetap supaya mengikuti apa itu tadi S1 ya, karena saya dulu hanya di 2 S1, kemudian saya juga mendaftar 1. Itu artinya apa? Kita mampu kita bergerak mengikuti apa perubahan tersebut. Alhamdulillah ternyata yang tadinya di apa ya sepelekan yen ono dana gitu. Tapi ternyata alhamdulillah kita semua yang misalnya ya yang PNS yang sudah mengikuti PPG dan sudah tersertifikasi profesionalnya sudah bisa menikmati. Demikian juga program calon guru penggerak. Insya Allah saya yakin di balik program ini yang diluncurkan atau yang digagas oleh Kemendikbudristek ini nanti adalah pasti ada berkahnya ke sana untuk kemajuan pendidikan Indonesia, dan nanti juga pasti ada efeknya bagi calon guru penggerak tersebut. Kiranya demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya pasti banyak kekurangannya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita ikuti kegiatan ini sampai selesai, kita dukung teman kita kegiatan calon guru penggerak ini sebaik-baiknya sebagai bukti loyalitas kita pada pemerintah, sebagai bukti juga kita sebagai partner kerja, rekan kerja yang terbaik dengan teman kita yang sejalan. Kiranya demikian Bapak Ibu, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syawati SPD yang telah berkenan memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu paparan singkat tentang komunitas praktisi Sambidu oleh Ibu Citra Sintarani SPD. Kepada Ibu Citra Sintarani SPD, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya lemes karena seharusnya waktunya liburan kita ya. Begitu ya. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, luar biasa, hebat. Sambiroto 2, bravo. Sambiroto 2 itu sebenarnya bravo. Pakai kannya, pakai kan. Apa ya? Nah ini yang lama-lama itu. Bravo itu semangat. Semangat, iya. Ada pakikan ada. Iya. Sebagai pakikan begitu kan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Rusia sudah mewadahi, sudah memberikan motivasi, waktu, tempat, dan Bapak Ibu semuanya terima kasih. Lalu saya juga mengucapkan selamat datang Bu Dani. Jadi Bu Dani ini adalah pengajar praktek saya Bapak Ibu. Jadi dalam CGP itu ada tingkatan-tingkatan
saya sebagai peserta, atasnya itu ada pengajar praktik, atasnya pengajar praktik ada fasilitator, atasnya fasilitator ada instruktur gitu. Jadi kami itu di bawah naungannya Ibu Dani gitu. Bapak Ibu, di sini saya mau menyampaikan sebentar tentang komunitas praktisi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata komunitas praktisi. Kalau dalam dokter itu ada komunitasnya. Kalau guru komunitasnya ada PGRI. Nah, kalau di sini komunitas praktisi itu tidak harus jangkauannya luas, Bapak Ibu. Jadi bisa luas, tapi dari yang kecil juga bisa, begitu. Kami di pendidikan guru penggerak ini itu kami diajarkan untuk menerapkan 5 nilai guru penggerak. Saya tidak akan jabarkan satu persatu, tapi ini intinya saja bahwa seorang guru penggerak itu pertama harus berpihak pada murid, baik dalam pembelajaran, baik dalam kegiatan sehari-hari di sekolah itu harus berpihak pada murid. Lalu kami diajarkan untuk mandiri, reflektif itu berarti selalu melakukan refleksi, kolaboratif. Nah, seperti apa yang kita lakukan hari ini, kita berkolaborasi antara saya dengan Bapak Ibu guru semua, kita dengan Bu Dani, kita berkolaborasi dan inovatif. Lalu peran guru penggerak. Nah, di sini salah satu peran guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, inilah yang hari ini akan diresmikan. Jadi komunitas praktisi itu bisa diambil, kita harus tahu dulu komunitas praktisi ya. Komunitas praktisi itu adalah wadah belajar antar kepala sekolah, antar guru di setiap satuan pendidikan untuk bisa berbagi praktek baik dan mendukung peningkatan kompetensi termasuk dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi dalam salah satu ciri khas kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu gurunya aktif dalam komunitas praktisi gitu. Nah, kalau ada guru penggerak di situ, diharapkan guru penggerak itu bisa merintis, kalau belum ada bisa merintis komunitas praktisi. Kalau komunitas praktisinya sudah ada, bisa menumbuhkan dan mengembangkan komunitas praktisi tersebut. Nah, di sini komunitas praktisi itu membentuk ekosistem belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kemarin saya sudah membuat wadah belajar antar guru, tapi cuma saya dengan Bu Barino sebagai partner saya dalam satu paralel. Nah, sekarang hari ini saya beberapa waktu yang lalu saya berbincang-bincang dengan kepala sekolah, bagaimana kalau kita membuat satu komunitas praktisi sekolah kita. Nah, sekolah kita itu kan terkenalnya dengan Sambidu. Sambidu itu singkatan Sambiroto 2 gitu. Kami punya makanan itu Pingko, itu juga mereknya Sambidu. Terus kemarin minuman itu juga mereknya jahe Hybrid juga Sambidu begitu. Makanya komunitas praktisi ini yang akan kita bentuk juga kita beri nama Sambidu. Nah, dalam komunitas praktisi nanti Bapak Ibu kita bisa berbagi praktek baik. Misalnya kalau saya punya media pembelajaran, menerapkan media pembelajaran membuat TTS. Nah, saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana membuat TTS pembelajaran untuk nanti digunakan dalam asesmen atau dalam penilaian. Karena kalau Merdeka Belajar, asesmennya tidak harus pilihan ganda, isian, uraian, begitu tidak Bapak Ibu, tapi bisa bermacam-macam. Nah, itu nanti bisa kita sharingkan. Kemarin saya bincang-bincang dengan Bu Lucia, Bu, nanti kalau misalnya tidak ada KKG di luar, setiap hari Rabu kan biasanya minggu pertama dan minggu kedua itu ada KKG di luar, minggu ketiga kan kita kosong. Itu bagaimana kalau kita ada kegiatan di situ? Nah, ini salah satu peran saya sebagai guru penggerak, mengaktifkan atau merintis komunitas praktisi. Lalu Bu Lucia menyambut dengan baik, menyetujui. Dan hari ini kebetulan Bu Dani datang, sekalian kita meresmikan komunitas praktisi. Nanti kita akan membuat agenda bulanan di minggu ketiga
untuk kita saling berbagi praktek baik. Bukan hanya saya, mungkin Bu Mur punya praktek baik apa, misalnya membuat topeng itu bagaimana caranya supaya lengket beneran begitu gitu. Atau membuat taplak meja yang badai jumputan. Nah, itu mungkin saya belum bisa. Bu Mur bisa berbagi praktek baiknya begitu. Nah, ini adalah sekilas tentang komunitas praktisi, dan saya harap komunitas praktisi Sambidu nanti itu bisa berjalan, bisa berkembang, bahkan bisa menggait sekolah-sekolah lain untuk bisa bergabung dengan kita, walaupun masih ada naungan KKG juga, tapi kita juga bisa membentuk komunitas praktisi antar kelas. Jadi misalnya kelas 4 Sambiloto 1, Sambiloto 2, Sambiloto 3 itu bisa dibuat komunitas praktisi lagi. Begitu Bapak Ibu sekilas tentang komunitas praktisi sebelum nanti diresmikan dengan cara penandatanganan dokumen komunitas praktisi. Begitu, terima kasih untuk waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Citra Singarani yang telah memberikan paparan singkat tentang komunitas praktisi. Acara yang selanjutnya yaitu peresmian komunitas praktisi Sambidu dengan penandatangan dokumen komunitas praktisi. Yang bertanda tangan Kepala Sekolah Ibu Rusiawati SPD SD, Pengajar Praktek Ibu Tri Prasetyo Handayani SE SPD, Ketua Komunitas Ibu Citra Sintarani SPD, dan yang keempat perwakilan guru Bapak Sumarno SPD dan Ibu Eni Triwahyuni SPD SD. Monggo yang sudah dekat. Sesuatu yang apa? Foto Bu, difoto dulu. Sudah. Sebagai saksi, ini kalau nulisnya terima sebenarnya dikiranya aku. Adoyo. Ya, terima kasih kepada pihak yang bertanda tangan pada praktisi pada pagi hari ini. Monggo disilakan Ibu Mari. Acara yang selanjutnya yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Tri Prasetyo Handayani SE SPD sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak dan Ibu Citra Sintarani sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Monggo. Ya, terima kasih buat waktunya. Bapak Ibu, mohon maaf saya datang ke sini mengganggu libur panjang ini. Tetapi karena ini program pendampingannya memang dalam minggu ini memang harus kami lakukan. Jadi program hari ini adalah kesepakatan untuk membuat visi dan misi untuk sekolah. Tetapi bukan berarti visi dan misi sekolah ini dirubah, bukan. Tetapi ada prakarsanya dari guru penggerak. Jadi visi dan misi sekolah ini yang digunakan oleh guru penggerak untuk mengadakan satu perubahan atas visi dan misi yang sudah ada. Kalau misalnya nanti ternyata kok lebih cocok visi dan misi dari sekolah, berarti ya itu saja dipakai, tidak apa-apa. Kami tidak untuk merubah, kami tidak memaksa, kami tidak meminta untuk merubah visi dan misi sekolah, tidak. Tetapi inilah sebagai wujud perubahan dari guru penggerak. Karena
sebagai guru penggerak itu memang beliau itu harus menggerakkan, memajukan, membuat satu visi dan misi untuk sekolah ini yang gunanya untuk melakukan satu perubahan. Nah, ini akan dilakukan oleh Bu Citra sebagai calon guru pelayanan. Saya di sini sebagai moderator. Artinya saya yang akan membuka wawasan Bapak Ibu. Takutnya nanti ada kesalahan persepsi. Kenapa kok sudah ada visi dan misi sekolah kok masih dilakukan lagi? Yaitu mari kita berdiskusi. Panjenengan boleh sekali untuk berpendapat. Mungkin Bu Citra kan punya satu pemikiran, saya punya visi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, aku rasa setuju. Bu Citra terlalu memaksakan. Saya setujunya seperti ini. Nah, dari pembicaraan ini nanti akan terjadi kesepakatan bahwa ada satu visi dan misi yang merubah atau menggerakkan menjadi lebih baik. Begitu, Bu Citra bisa dilanjutkan lagi. Belum kenal. Oh, Iya, tadi panjangnya budani gitu. Saya kenalnya malah buta marah. iya. Oh iya, mohon izin Bapak Ibu. Tadi saya sudah terlalu semangat untuk menjelaskan bahwa saya di sini sebagai apa. Karena saya berpikir tadi nama saya sudah disebutkan berkali-kali. Mohon maaf nih, jadi nama saya asli sesuai dengan akte kelahiran ini Tri Prasetyo Handayani, sesuai dengan akte kelahiran. Ya, tetapi seiring dengan berjalannya waktu nama saya tiba-tiba berubah. Ya, karena mungkin dari kecil bapak saya, kebetulan bapak saya dan ibu saya itu juga guru SD. Bapak saya itu guru SD tapi DPK diperbantukan, terakhir kepala sekolah di SD Masih Gasari Semarang Selatan. Kalau ibu saya itu SD Panggung, sekarang namanya SD Kuningan. Nah itu, jadi beliau ketika saya mungkin belum lahir, beliau itu memang berharap ada anaknya yang mengikuti jejak. Nah, tapi begitu saya besar, saya tidak mau. Aku mau menjadi guru. Tidak mau, tidak akan. Akhirnya saya kuliah mengambil jurusan akuntansi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kenapa saya di sana? Biar saya tidak dikorok terus sama bapak saya untuk menjadi guru SD. Nah, saya menjauh, pokoknya mau. Akhirnya kakak saya dipaksa untuk kuliah bahasa Inggris di Inggris, dan beliau terakhir jadi kepala sekolah di SMA Perdana dan sudah settle. Itu kemudian kakak saya nomor 2 itu kuliah di Undip Teknik Mesin. Wah, aku ini nggak mau saya. Akhirnya saya setelah lulus jadi sarjana ekonomi, saya merantau di Jakarta sebagai akunting. Terakhir saya di PT Siap. Jadi kalau ada merek Siap dulu saya pernah jadi akunting di sana di Jakarta. Kemudian bapak saya gerak, saya pulang karena saya nggak bisa harus mengopeni orang tua. Dan kemudian bapak saya sedo, saya tetap harus merawat ibu saya, dan saya dijawil guru saya SD. Dan nah, sekolahku ini ono komputer, tapi nak masih bisa ngetik tahun 2002. Kalau nggak 2002, 2003, saya melewati ngetik di sekolah itu karena belum ada yang bisa ngetik pakai komputer. Saya ngetik dan sebagainya, saya membantu di sekolah saya sebagai pengabdian saya. Terus kemudian saya masuk di K2 sebagai tenaga administrasi sekolah dasar. Kemudian saya ikut tes menggunakan ijazah sarjana ekonomi, dan SK yang keluar adalah guru kelas SD. Terus saya protes ke BKD dengan Pak Nardi. Pak Nardi iki piye? Kemudian itu kebetulan itu Pak Lek teman saya. Iki piye Pak Nardi? Aku ki daftarku TU lho, TU SE ku ki piye? Kok guru kelas? Wis to Mbak apa? Iki kita salah ketik kok. Kok baru pelajar PNS
PNS-nya mengko nganu Mbak iso berubah kembali sesuai yang panjenengan lamar. Oke, pas makan saya pelajar. Saya ranking 2. Kenapa ranking 2? Karena ranking satunya komplain. Nah, wah, benar ranking 1, tapi nggak apa-apa. Orang masalah gue ranking piro. Kemudian saya maju lagi. Nanti berarti PNS-nya tenaga administrasi. Oh ya tenang. Oh berubah. Nah, akhirnya begitu PNS keluar, saya tidak terima SK Bapak Ibu. SK saya terakhir. Jadi semua teman saya itu ada di gedung Raden Saleh apa itu ya? Wonderia itu. Nah di Wonderia semua terima SK PNS. Saya belum. Saya nggak apa-apa. Ini kan jadi diubah. Ya, sebulan kemudian saya terima SK itu di BKD. Karena saya tidak termasuk yang di sana. Saya di BKD nggak pakai korpri, nggak ada euforianya. Saya datang cuma saya tanda tangan, ya tetap guru kelas. Jadi tidak terubah. Katanya ngenteni Jafung. Wah, saya ngoyak. Jafungku kudu pertama timbang kanca-kancaku sing wis nampa SK. Padahal Jafung ya memang untuk keguruan. Ya itu saya nggak ngerti. Yo wis tak oyak Jafung. Akhirnya saya Jafung. Saya Jafung, yo tetep tuh yang namanya Jafung itu kan buat guru. Lah kenapa saya kejar? Akhirnya saya merenung. Teman saya sudah TLPG. Saya tuh tidak mau. Saya harus mempertahankan sarjana ekonomi saya. Ini aku sekolah tenanan kok. Nah, dengan pengalaman kerja saya yang istimewa, akhirnya dari SE ini yang terjadi adalah bukan menjadi perubahan SK, malah tambah gawean. Koordinator bos Banyumane, tetapi tetap guru kelas. Loh, kok malah kacau ini. Nah, akhirnya saya juga didapuk untuk cari sari, untuk Gunung Pati. Loh, iki terus piye iki? Saya tambah kacau ini. Akhirnya 2017 saya mengalah. SK tidak bisa mengalah untuk saya. Akhirnya saya yang mengalah untuk SK. Saya mengambil 3 semester UT, Bu. Iya, saya mengambil 3 semester UT. Saya selesai 2019. Di 2019 itu juga saya langsung dipanggil pretest PPG. Oh ya kita lagi. Sebulan kemudian saya sudah PPG tahap 1 2019. Setelah saya merenung, berarti ini jalan saya sebagai guru SD. Karena ini mungkin doa orang tua. Karena mungkin ini doa orang tua. Oh bapak aku pengen anaknya masih terus kok ya diayel. Saya mengayal tidak dengan cara saya, tetapi dengan cara takdir Tuhan. Ya akhirnya saya melanjutkan menjadi guru SD dan saya belajar. Di sini saya bukan gurunya Bu Citra, Bapak Ibu, saya bukan. Saya baru ngeh bahwa saya ini adalah benar-benar guru SD itu tahun 2019. Jadi masih 4 tahun ini saya baru mantep. Oh yo, aku guru SD baru 4 tahun. Berarti kalau saya gurunya keliru, saya hanya mendampingi dan kita di sini belajar bersama. Bapak Ibu kalau di jalan ketemu saya, kalau ke dinas akan sering ketemu saya, nanti panggilnya Mbak Dani G. Kalau saya Putri yang PP, saya nggak noleh, saya lupa kalau nama saya Tri Prasetyo Handayani. Nanti kalau di jalan Mbak Dani, nah itu saya mesti noleh, karena saya sering ke dinas. Ya urusan dengan keuangan, urusan dengan bidang, urusan dengan BTK, saya sering ke dinas. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu Mbak Dani, saya mesti noleh. Kalau Putri yang PP-nya Bu Citra, belum tentu saya noleh. Jadi mohon maaf kalau saya Mbak Dani, oh ya noleh saya pasti. Gitu. Terima kasih. Kalau terlalu lama, saya ingin menceritakan kalau kita jangan menolak takdir. Ojo ngeyel. Iya, karena ngeyel itu tidak ada gunanya. Inilah hikmahnya saya bisa duduk bersama panjenengan. Matur nuwun. Terima kasih beri tepuk tangan untuk Bu Dani. Saya tuh kenal Bu Dani, panggilannya waktu kenalan panggilannya Tamara. Saya pikir itu seperti Tamara Prizeski. Ternyata setelah Bu Dani menjelaskan itu, aku ini Tamara, aku itu Tamara. Tamara tukang amen yang kamu kali. Yang benar jalan-jalan
Bences. yang bencong begini karena nama saya Tri Prasetyo dikirone lama. Itulah. Waktu dikumpulkan WA, waktu dikumpulkan WA CGP karena belum pernah ketemu, panggilnya semua Pak. Kaget kita ternyata Ibu. Terima kasih Bu Menteri, terima kasih Bu Dani saja Bu Menteri. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Dani tadi, kebetulan kami itu sudah membuat visi sekolah pada minggu lalu. Kita sudah membuat visi sekolah, tapi kita di sini mau melihat apakah visi sekolah itu sesuai dengan apa yang ingin kita capai bersama. Gitu. Bapak Ibu, dalam guru penggerak ini kemarin kami belajar menghayal. Jadi menghayal dulu nih tentang murid di masa depan. Bagaimana sih murid kita nanti di masa depan? Saya itu disuruh menghayal dulu. Pengennya muridku yang sekarang ini saya ajar 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu seperti apa? Jadi disuruh menghayal, bercita-cita dulu. Nah, ketika saya merenungkan murid saya itu yang saya dambakan 5 atau 10 tahun yang akan datang itu seperti apa? Berarti kalau saya sekarang ngajar di kelas 5, 10 tahun lagi mereka usianya sekitar 20-an mungkin. Sekitar sudah masuk kuliah gitulah. Yang saya gambarkan apa? Nah, ketika saya berpikir begitu muncul beberapa kata ini. Yang pertama adalah saya mendambakan murid saya nanti yang utama adalah religius. Itu dasar dari semuanya. Karakter religius itu dasar dari segalanya. Kalau sudah religius, anaknya taat beribadah, anaknya tekun beribadah begitu, itu nanti semuanya bisa dibentuk begitu. Lalu muncul kata inovatif. Saya itu pengen murid nanti ketika sudah 10 tahun mungkin lulus dari sini, anaknya itu menjadi pribadi yang inovatif, menjadi pribadi yang berkarakter, menjadi pribadi yang memiliki wawasan global. Karena apa? Karena saat ini kita hidup di tengah teknologi yang berkembang sangat pesat. Jadi tidak hanya mementingkan golongan kita sendiri, mementingkan negara kita sendiri, tapi kita juga membuka pengetahuan kita secara global. Lalu saya juga mendambakan nanti murid itu kedepannya selalu bisa berkolaborasi, karena saat ini didengungkan adalah kerjasama. Tidak bisa kita sukses sendirian, begitu. Lalu ada adaptif itu berarti mudah beradaptasi. Itu yang saya dambakan. Dengan segala perubahan yang ada, nanti anak itu adaptif, selalu beradaptasi dengan perubahan. Dan yang terakhir adalah saya mendambakan anak-anak nanti bahagia. Mengapa bahagia? Karena salah satu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menciptakan generasi anak yang bahagia, Bapak Ibu. Nah, kalau anaknya pengen bahagia, Bapak Ibu gurunya harus bahagia. Tapi kadang kita di kelas tidak membawa kebahagiaan. Itulah ketika saya jadi guru pembina, oh iya. Tujuan pendidikannya anak biar bahagia, tapi aku hadir ke kelas tidak memberi kebahagiaan begitu. Nah, ini adalah impian atau harapan saya 10 tahun yang akan datang itu murid yang saya dambakan seperti itu. Lalu lingkungan belajarnya yang sesuai supaya nanti murid itu kedepannya seperti itu dari sekarang itu bagaimana? Nah, yang pertama lingkungan belajarnya pasti harus kondusif, lalu menyenangkan dari pembelajarannya, aman, nyaman, pembelajarannya berpihak pada murid, terus ada saling menghormati di situ. Karena anak-anak sekarang egosentrisnya tinggi sekali. Sekarang bermain saja sendiri, pakai HP, sudah bermain, terus putar gitu. Kalau zaman kita dulu bermain ya senengnya kalau koncone gitu kan, ya main bente apa main kelereng itu
sosialisasinya tinggi, tapi anak sekarang ternyata egosentrisnya sangat tinggi juga. Lalu ada saling bekerja sama, bersahabat, itu adalah lingkungan yang saya harapkan bisa membentuk nanti anak-anak menjadi pribadi yang saya dambakan 10 tahun yang akan datang. Begitu. Nah di sini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan rompang ini yang sudah saya jawab, tapi Bapak Ibu nanti diminta untuk menjawab hal yang sama. Tapi jawabannya jangan sama seperti saya. Sama-sama sedikit bolehlah. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nanti tolong Bapak Ibu tuliskan di kertas ini, lalu kita tempelkan di sini. Silahkan mendambakan memimpikan murid-murid yang bagaimana. Misalnya di sini saya memimpikan murid-murid yang beriman, murid-murid yang mandiri, disiplin dan sebagainya. Nah nanti tolong boleh 1, boleh 2 ditulis dalam satu kertas ini. Bapak Ibu tulis, lalu Bapak Ibu tempelkan di papan plano yang warna biru sebelah sini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Monggo ini saya bagikan. Boleh Bapak Ibu? Ini ada ballpoint Pak. Oh, ambil saja Pak. Sampai terharis-haris itu. Oke, Bapak Ibu silakan tuliskan. Saya itu memimpikan murid-murid yang seperti apa di Sambiloto 2 ini. Boleh 1 kata, boleh 2 kata. Setelah itu silakan Bapak Ibu maju, tempelkan karena nanti akan difoto ketika menempelkan. Biasanya kalau si guru penggerak memang seperti ini. Pemikirannya apa? Tempel papan plano. Jadi oh belum. Nah. Moga pulpennya ada. Satu menit Bapak Ibu. Sudah tempelkan Pak? Loh, mau kemana Pak? Belum ya? Oh, dan saya mau Pak Mano berfoto dulu gitu. Aku tanda tangan tadi. Lagi. Moga sambil Bapak Ibu tulis saja apa yang ini yang diinginkan. Moga silahkan langsung tempelkan ke depan Bapak Ibu. Kita jangan duduk terus. Kalau di guru penggerak itu nggak boleh duduk terus. Kita jalan, kita nempel-nempel sambil difoto Pak. Yang tolong Pak. Nah ini apa tuh? Bu Aru mungkin memimpikan murid-murid yang sudah bisa membaca di kelas 1 misalnya. Oh iya, lempel-lempel. Misalnya ini saya karena disuruh menyebutkan beberapa, ini saya sebutkan beberapa. Sekarang Bapak Ibu 1 boleh. Jangan memimpikan murid-murid yang cantik-cantik atau ganteng-ganteng ya Bapak Ibu ya. Pak saya itu dibentuk atau panahnya? Lagi mesti sedikit nonton. Itu foto lah. Burinya apa Pak? Seumuran berarti. Seumuran. Ya itulah kadang ada murid yang lucu banyak kan ya Pak. Nah ini pengalaman baru. Biasanya kan nggak menggunakan sticky note ya Bapak Ibu ini. Ya. Baik. Ya, saya mau membacakan beberapa dulu saja. Monggo, foto. Bukan sampai kamu Dita? Iya. Mama kita. Hah?
Wah, banyak sekali nih tambahnya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak Anton, silakan. Baik, kita lihat di sini. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Ini ada yang mendambakan, memimpikan murid-muridnya antusias. Berarti di sekolah, di kelas itu anaknya antusias begitu, oke? Disiplin, cerdas, memimpikan yang bisa membahagiakan orang tua dan saudara. Wah, luar biasa ini. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu ya. Terus berikutnya, saya memimpikan murid yang berpegang teguh pada keimanan. Mantap. Ya, kreatif dan inovatif. Berarti ini berbicara karakter gitu Bapak Ibu ya. Mampu menghargai orang lain. Nah, ini juga karakter. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, itu PPK ya. Inovatif, berkemajuan ya, berkemajuan dan bahagia. Baik, akhlak mulia. Lah ini juga religius, beriman, bertanggung jawab terhadap dirinya. Oke, ini masih sama, beriman, siswa yang disiplin. Oke, kebanyakan adalah karakter Bapak Ibu. Karakter dari disiplin, lalu mandiri, keimanan juga. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua Bapak Ibu, masih pakai sticky note yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kalau di sini murid itu menurut saya pribadi yang memiliki pengetahuan, memiliki bakat, memiliki minat. Nah, Bapak Ibu percaya murid itu adalah apa? Sesuai pendapat Bapak Ibu sendiri. Apakah murid itu istimewa atau bagaimana? Monggo, sesuai pendapat Bapak Ibu. Sudah tempel lagi. Memang harus tulis tempel. Nah ini saya percaya kalau murid itu pribadi yang sudah memiliki pengetahuan, memiliki bakat, memiliki minat, memiliki potensi. Awas Mak, hati-hati Mak, bertipu atau Pak? Oke. Murid adalah Murid adalah pribadi yang istimewa, mungkin begitu. Monggo. Kejebloan atau gimana? Ya. Oke, ini saya baca penerus masa depan. Wah, unik dan memiliki potensi. Mantap. Semua anak yang pandai dan memiliki potensi. Jadi ini berpegangnya anak itu semua pandai, semua memiliki potensi begitu ya. Nah ini saya baik, yang menuliskan pribadi yang unik yang perlu dikembangkan, sinten ya? Humor, oke. Saya tanya humor dulu. Apa tadi? Pribadi yang unik. Berarti menurut humor setiap anak memiliki kepribadian yang unik, gitu? Iya, menurut saya setiap anak itu mempunyai kepribadian yang unik, di mana masing-masing antara anak yang satu dengan yang lain itu berbeda, dan kepribadian yang ada pada diri anak itu perlu kita kembangkan atau keasah untuk masa depannya. Mantap. Beri tepuk tangan untuk humor. Karena ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu sudah memiliki kodratnya, memiliki keunikannya begitu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang ketiga, nah ini di sekolah kita itu saya mengutamakan apa? Bapak Ibu tuh kalau di sekolah itu mengutamakan apa dalam mendidik anak? Oh, yang saya utamakan adalah mendidik karakternya mungkin, mendidik bernalar kritisnya, atau mampu bergotong royongnya. Nah, monggo Bapak Ibu bisa tulis tempel lagi di sini. Di sekolah kita itu mengutamakan apa? Oh, monggo Bu.
Ada yang kurang? Monggo, di sekolah itu Bapak Ibu mau mengutamakan apa dalam mendidik anak-anak? Apakah mengutamakan pendidikan karakternya? Apakah mengutamakan gotong royongnya? Kalau ini saya sebutkan, yang paling utama bagi saya, paling awal adalah pendidikan karakternya. Sudah, monggo tempel lagi gitu. Ada nampak plano Bapak Ibu. Aja terus ya. Pak Sahid, yang tolong ditempelkan Pak. Wadah jadi tambah. Ya. Wah, ini kita mengutamakan karakternya. Oke. Kalau dilihat dari papan planonya ini berisi karakter semua. Ya. Pak Yu mengutamakan apa Pak Yu? Mengutamakan anak pintar main musik. Oke, terima kasih. Saya baca ini mengutamakan karakternya. Baik. Monggo Pak Mansur. Iya. Mengutamakan reaksinya. Nah ini unik ini. Mengutamakan reaksi dalam hal apa ini Pak? Karena ini kan guru olahraga, reaksinya dalam hal apa? Saya merasa ini reaksi. Mengutamakan reaksi. Jadi di foto ini Jawaban itu langsung terlintas Mbak, karena menurut saya ketika seorang anak kita sudah punya reaksi tentang, bahkan kita berdiri di depan anak aja, anak-anak sudah bereaksi ketertarikan mereka, ketidaknyamanan mereka, takut atau segala macam yang anak-anak terima ketika ada seseorang yang di depan lah katakanlah, apalagi kita sebagai guru ya, itu membuat saya yang biasanya di lapangan akan mencari cara yang berbeda untuk tipikal yang berbeda pula. Jadi saya tidak pernah mengatakan semua anak itu sama. Jadi mereka itu beda semua. Nah, reaksi mereka itulah yang kita butuhkan pertama kali untuk mengambil tindakan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Mansur nih. Saya pikir reaksinya reaksi apa? Berarti ada respon and stimulus begitu, ya. Benar bahwa kita sebagai guru itu harus mencari cara supaya anak itu reaksinya positif ke kita, bukan reaksi yang negatif begitu. Lanjut untuk pertanyaan keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa, nah ini saya tuh juga bingung, pertanyaannya itu agak-agak susah begitu ya kalau dicerna. Murid di sekolah ini cerminannya di kelas saya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa ketika pembelajaran di kelas saya, mereka itu harus terlibat aktif, harus mengikuti proses pembelajaran, harus bekerja sama. Ini di kelas saya. Nah, kalau di kelas Bapak Ibu bagaimana prosesnya? Monggo. Ya. Apakah murid di sekolah saya sadar betul bahwa ketika saya masuk murid semua harus diam begitu kan? Juga bisa. Monggo. Bisa begitu Bapak Ibu. Ya. Monggo bisa ditempel lagi. Papan planonya. Jangan semakin kesini semakin sedikit ini yang menempel planonya ya. Monggo. Ya. Sadar betul bahwa apa? Oh, harus saling menghormati misalnya di kelasnya Bapak Ibu. Boleh. Oh, harus saling menjaga, boleh juga. Ini biasanya jawabannya Pak Mansur itu unik-unik. Wah, seunik orangnya ya. seunik orangnya. Ya benar toh, murid di sekolah kita sadar betul bahwa fun seminggu sekali. Oh, apa itu? Amin. Kan seminggu sekali, kan setiap hari aja. Ini jangan-jangan funnya hanya pas pelajaran olahraga, bukan seminggu sekali. Kalau ketemu Pak Mansurnya seminggu sekali. Oh, iya.
Ya, aktif terlibat pembelajaran untuk mengkonstruksi pengetahuan. Wah, ini Ibu dosen kita. Merekonstruksi pengetahuan ya, Bu. Bisa dijelaskan sedikit Bu Kasni? Oh ya. Monggo yang belum menempelkan, tempelkan. Ayo Pak, salah satu takdir. Terima kasih atas waktunya. Jadi dalam pembelajaran kita anggap bahwa pembelajaran itu adalah sebuah aktivitas. Aktivitas otomatis karena sebuah aktivitas maka setiap dalam pembelajaran siswa itu harus aktif di dalamnya. Aktif di dalamnya berarti kita menganggap bahwa siswa itu bukan botol kosong yang harus kita isi dengan pengetahuan kita, sehingga kita merasa sebagai hero yang di dalam kelas. Jadi anak kita anggap semua punya potensi yang perlu kita kembangkan. Anak bukan lagi botol kosong yang harus kita isi, tapi anak punya potensi yang harus kita kembangkan, kita gali. Anak itu akan memiliki pengetahuan bukan semata-mata dari kita. Jadi istilahnya adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana secara empiris siswa itu harus mengalami sendiri, melakukan sendiri, sehingga dia mengkonstruk pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang dia lakukan. Nah, guru di sini hanya sebagai fasilitator yang mendampingi, memberikan bantuan dalam bentuk scaffolding dan sebagainya, sehingga siswa yang mengalami kesulitan dapat terbantu dalam. Oke, terima kasih tepuk tangan. Saya jadi ingat ini, modul pertama itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau tadi botol kosong, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan kertas kosong. Terus kita yang menulis, tidak. Anak itu adalah kertas yang sudah ada tulisannya. Nah, kita sebagai guru tugasnya adalah menebalkan tulisan itu dengan mengembangkan anak sesuai bakat, minat, dan kodratnya. Gitu, nyambung berarti ya. Oke, pertanyaan berikutnya masih ada 2. Saya dan guru lain atau kita dan warga di sekolah kita ini yakin untuk apa? Kalau saya yakin untuk menuntun kembang anak sesuai kodratnya dan menjadi teladan bagi mereka. Saya yakin seluruh guru di Sambiloto 2 mampu berkolaborasi, mampu menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Monggo 1 menit tambah di sini Bapak Ibu. Tadi satu pelanggu sudah saya minta pendapatnya satu-satu. Monggo yang sebelah sini. Saya dan guru atau kita warga di sekolah ini itu yakin untuk apa? Karena ini kan refleksi saya kemarin, kalau ini refleksi kita nih yang seluruh warga. Jadi bahasanya mungkin di situ saya dan guru, tapi kalau di sini kita warga sekolah ini. Yakin untuk, oh boleh tadi Bu Arum mencerdaskan murid, begitu. Mantap, oke bisa. Tulis Bu. Pak, aja nyeloneh Pak. Saya nyeloneh biar apa? Nanti aku tanya nyeloneh apa. Pak, kamu mungkin. Ya, nggak boleh lihat. Monggo. Ya. Nanti nempelnya baru saja nih Bapak Ibu, sekalian daripada Bapak Ibu wirawiri. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, berarti nanti ada yang 2 ditempel. Kita dan warga sekolah itu paham bahwa titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak itu memiliki keunikan, memiliki kompetensi, memiliki keterampilan yang tidak sama alias berbeda-beda. Terus tugas guru, saya itu paham tugas guru itu adalah menuntun perkembangan anak. Nah, kalau Bapak Ibu pendapatnya bagaimana? Monggo ditempel di 2 papan warna ini. Nanti kita akan simpulkan apakah visi kita dari tadi itu karakter, berpihak pada murid itu sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita atau belum. 2 menit ya Bapak Ibu, tempel dua-duanya kanan kiri. Ya,
Sekalian dua-duanya Pak. Saya tetap orang. Orang itu saya orang. Orang tidak beres. Masyarakat tradisional. Toto gaya seko. Ini loh. Sama juga. Baru biasanya. Wih khas. Ayu Neng. Mbak Sego ini. Ya, oke. Nek dari apa ngene? Ojo ada. Dari mana? Ayo orang mesti ngomong. Di Wangci. Ya. Sono tradisi wae. Coba buka sini terus. Ini lucu lagi nih, jawabannya itu pakai bahasa Inggris loh Pak Maksud itu. Oke. Guru bahasa Inggris loh ya. Oke. Yang baru disahkan, tanpa Baik Bapak Ibu, ini yang saya anggap unik ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik anak baik jasmani dan rohani. Siapa nggih? Pak Marno. Sinten nggih? Apal tulisannya berat. Pak Marno betul? Tulisannya bagus. Bukan. Siapa yang ini? Ini kalimatnya gimana tuh? Mendidik anak baik jasmani dan rohani. Oh saya. Oh, lalu di tulisannya. Maka Pak dijelaskan singkat saja 1 menit. Ya intinya minta bocah baik dari segi fisiknya maupun akalnya dan rohaninya hatinya. Jadi apik cerdas pikire jembar atine. Wih, guru kita itu ya pinter, yang satu bahasa Jawa, yang satu pakai bahasa Inggris gitu. Ya, unik ya. Berarti memang harus berkembang jasmani dan rohaninya. Baik, ini setiap peserta didik itu aset kemajuan bangsa. Mantap, ya. Menggali, maka paham bahwa menggali dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai kodratnya. Tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mor. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika tadi saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya itu merumuskan visi guru penggerak. Visi guru penggerak bagi saya sepribadi. Nah, ini adalah visi saya ketika menjawab itu. Nah, terwujudnya murid yang religius, berkarakter, inovatif, cinta lingkungan, dan unggul sesuai profil pelajar Pancasila. Karena ketika saya menjawab pertanyaan itu tadi muncul karakter, muncul religius begitu. Kita lihat visi sekolah kita. Saya nggak nyangka, hampir sama. Ya. Visi sekolah kita kemarin setelah direvisi, terwujudnya peserta didik yang berkarakter. Di sini religius dimasukkan dalam karakter kemarin kesepakatan kita. Unggul dalam prestasi. Nah, di sini saya ada unggul juga. Gitu ya. Lalu ada cinta lingkungan karena sekolah kita ada adiwiyata ya, ada kegiatan adiwiyata juga. Dan berwawasan global sesuai nilai, ini sesuainya 2 kali, sesuai nilai-nilai Pancasila. Kalau saya sesuai profil pelajar Pancasila, tapi intinya di sini hampir sama ketika kita menjawab pertanyaan itu. Nah, terus saya berpikir, menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita dengan kita menjawab ini tadi sudah cocok Bapak Ibu? Sudah. Berkarakter, unggul dalam prestasi, terus ada cinta lingkungan, berwawasan global. Ternyata untuk membentuk suatu visi kita bisa menjawab dengan ini. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita, kalau sudah ada visi Bapak Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan? Nah, ini apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi sekolah tadi? Saya mohon Pak Yu bisa menjawab.
dijawab. Arah-arahnya lagi dibuka. Coba Pak Yu, menurut Pak Yu, perubahan apa yang harus dilakukan supaya visi sekolah tadi bisa terlaksana? Mic-nya mana nih? Atau kegiatan apalah yang harus dilakukan supaya tadi visi sekolah yang kita rumuskan kemarin baru saja itu bisa tercapai. Monggo Pak Yu. Diri Pak Yu. Foto Pak Yu. Berdirilah, kita gantengnya enggak? Gue aja ya Bu. Ya, malu. Ini kok boleh malu kok Pak? Sedih kok malu. Pakai baju loh. Iya, iya. Biasanya malu banget. Ada miring. Bilang Bu pertanyaannya. Oh ya, ini Pak yang pertama. Apa inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk bisa mencapai visi tadi? Ini menurut saya kalau salah ya dimaafkan. Tidak ada yang salah. Ini adalah pendapat. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tentunya untuk perubahan bersama ini karena tadi visi ya. Visi itu bukan untuk satu orang, dua orang guru, tetapi karena visi ini untuk khususnya SD Negeri Sambiroto 2 tentunya inisiatif perubahan yaitu menyatukan visinya dulu tertanam di sanubari kita semua. Baru ketika kita bisa satu visi, tentunya kita juga bergerak bersama, bukan hanya satu, dua orang, tiga orang, tetapi semua bergerak lalu menghidupi visi tersebut dengan melaksanakan apa yang kita capai. Bisa dilihatkan lagi Bu, visinya Bu. Oh, iya. Visinya. Oke. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter. Tentunya ini butuh tahapan demi tahapan, butuh waktu yang tidak singkat karena peserta didik yang hadir yang ada di sekolah kita itu tentunya yang pertama berlatar belakang yang berbeda-beda, sosialnya juga berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda. Demikian juga kalau saya pribadi ketika lemah di akademik, misalkan akademiknya ini turun atau tidak bisa menguasai, saya lebih condong mengangkat dari sosialnya dari yang sudah saya ajarkan ke anak-anak itu biasanya kalau karakternya lemah, dia kuatnya di olahraga ya kita dorong untuk di olahraga. Kemudian wah, oh ya terima kasih itu aja mungkin. Sudah menjabarkan banyak. Ini sebenarnya kalau kita jabarkan banyak sekali Bapak Ibu perubahan. Sebenarnya nanti kalau kita belajar juga ada prakasa perubahan dengan alur bagja. Tapi saya belum sampai ke situ Bapak Ibu, maksudnya di sini belum saya sampaikan sampai situ. Nanti kita pelajari di komunitas praktis. Nah, yang berikutnya nomor 2 nih. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tadi? Oh iya, monggo Bu. Nah, tentunya kita banyak yang berkolaborasi. Kemarin kita sudah menyusun di kurikulum itu Bukasni ya Pak Dahulu 2 gitu ya. Bahwa kita banyak bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, gitu kan? Lalu ada apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Pak Sahid. Oh iya, monggo Pak.
Apa Pak kegiatan-kegiatannya saja? Singkat jelas padat. Jelas padat. Iki lho iki. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Itu mungkin hanya beberapa kalimat saja. Yang pertama, agar visi itu tercapai, antara orang tua, guru, kepala sekolah harus dibiasakan untuk melaksanakan tujuan ke visi itu. Visi dijabarkan dalam misi dalam tujuan. Melalui tujuan itu maka akan jelas apa yang akan kita lakukan dan dibiasakan ke anak-anak, sehingga dengan pembiasaan, dengan terus-menerus kontinu akan tertanam dan berhasil visi itu tercapai. Terima kasih. Mantap. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, Pak, itu kacamatanya itu dipakainya di kepalanya. Kalau dekat gini ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi visi kita. Ternyata dari pertanyaan ini visi kita tidak perlu disesuaikan dengan visi guru penggerak, karena sebenarnya sudah mirip sama begitu. Saya sudah nggak menyangka ini pembelajaran sudah modul ini sudah jauh-jauh hari, terus kita membahas visi itu dari minggu kemarin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita semuanya, Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu tenaga kependidikan, kita bisa mewujudkan visi yang sudah kita rencanakan ini. Tadi kata Pak Yo benar bahwa kita itu harus bersinergi. Begitu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Demikian pemaparan saya. Apabila ada perkataan atau mungkin tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya di situ aja. Oh, saya di sini. Saya ini ini. Kayaknya dipotong. Kayaknya sama ini. Ini kayak di rumah loh. Itu tulang. Oh, beda dikit. Nah, sip. Nah, kayaknya udah sama itu. Bajunya yang beda. Yang mirip itu. Mirip Barangnya ya. Nilai langsung 100. Nilai 100. Langsung 100. Iya. Iya deh ya, pokoknya. Terima kasih. Itu modal jadi Saya belajar. Kita senang di sini. Applause untuk kita semua. Saya tidak menyangka kalau respon dari panjenengan Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah sungguh luar biasa positif, ya, untuk mendukung apa yang menjadi rancangan Bu Citra sebagai calon guru penggerak di dalam mewujudkan visi beliau sebagai guru penggerak. Ternyata visi guru penggerak ini saya bisa katakan sama dengan visi sekolah ini. Dan ternyata yang menjadi pemikiran semua guru yang ada di sini, ibu kepala sekolah dan wali murid yang dilibatkan untuk menyusun visi dan misi sekolah, ternyata sudah merujuk ke pembelajaran yang sekarang, bahwa anak itu harus merdeka, iya, merdeka belajar, bahwa anak itu memang harus disamakan seperti ini. Karena apa? Kalau tadi dikatakan latar belakangnya berbeda-beda, ya, karena pembelajaran kita yang sekarang mengacu pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, kita nggak bisa menyamakan si A, si B, si C. Ya, karena diferensiasi itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Matur nuwun Bu Citra, luar biasa. Plus untuk kita semua. Terima kasih Bu Dani. Monggo dilanjutkan.
Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah diskusi tentang visi guru penggerak hampir sama dengan visi sekolah Sambiroto 02 sih, Bu Citra. Untuk acara yang selanjutnya setelah paparan tentang visi guru penggerak dan visi sekolah, yaitu acaranya penutup. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan mendapat respon yang aktif, yang positif pula dari teman-teman. Dan semoga dengan adanya pembentukan komunitas praktisi Sambidu ini dapat membawa perubahan yang lebih maju, lebih baik lagi untuk SD Negeri Sambiroto 02. Amin. Dan saya selaku membawa acara mohon maaf apabila ada khilaf dalam bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Bapak Ibu mohon foto bersama ya Bapak Ibu ya.